연고 바르셔야 돼요. Kali ini kita akan bahas film Korea yang berjudul Descendants of Adultery. Seperti namanya, film ini merupakan parodi dari drama Korea terkenal Descendants of the Sun. Tapi ini versi dewasanya, karena ceritanya seputar perselingkuhan dan banyak dibumbui adegan mantap-mantap khas film semi favorit para colikiawan. Bagi kalian yang kuat iman, silakan lanjut nonton. Tapi yang lagi goyang imannya, mending skip aja video ini. Jangan lupa siapin tisu yang banyak ya, karena kita akan masuk ke cerita film. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok seorang dokter cantik bernama Soji. Saat itu Soji sedang menyetir mobilnya, tapi tiba-tiba seorang laki-laki marah-marah dan meminta Soji berhenti dan turun dari mobilnya. Laki-laki itu marah karena merasa Soji menyerempet mobilnya. Karena ketakutan, Soji tidak berani turun dan hanya terdiam di dalam mobilnya. Untung saja saat itu ada seseorang berpakaian militer sedang melintas. Ia menghentikan mobilnya dan segera menghampiri laki-laki yang marah tadi. Merasa sok jago, laki-laki tersebut menantang untuk berkelahi. Tapi ia langsung takut karena tongkat baseballnya dipatahkan oleh pria berbaju militer tadi. Soji yang merasa tertolong segera keluar dari mobil dan berterima kasih kepada pria berbaju loreng itu. Pria itu bernama Kapten Kwon. Mereka kemudian berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Soji kemudian langsung menuju ke rumah sakit tempatnya bekerja. Sesampainya di sana, Soji dipanggil untuk menghadap direktur rumah sakit. Sebut saja Bambang, yang ternyata adalah suami Soji sendiri. Saat Soji sudah berada di ruangan, tanpa basa-basi si Bambang langsung memantap-mantapi Soji. Soji pun hanya bisa menurut meskipun tampak terpaksa. Hubungan rumah tangga Soji sebenarnya tidak harmonis, karena suaminya itu sering berlaku tidak pantas kepadanya. Suaminya juga berselingkuh dengan salah satu perawat, sebut saja si Hindun. Suatu hari, Soji melihat Kapten Kwon sedang memeriksakan diri di rumah sakit tempatnya bekerja. Hal itu membuat Soji teringat-ingat peristiwa pertemuan dirinya dengan Kapten Kwon untuk pertama kali. Hari yang diharapkan pun tiba. Kapten Kwon kembali memeriksakan diri ke rumah sakit, dan kali ini dokter yang memeriksa adalah Soji. Kapten Kwon mengeluh sakit pada bagian torpedonya. Soji pun menyarankan untuk dilakukan pemijatan atau masas di bagian torpedo yang sakit tersebut. Ada-ada aja ya. Soji pun memijat torpedo Kapten Kwon dengan lembut. Kapten Kwon sampai dibikin merem melek dengan pijatan Soji. Setelah selesai, Soji menyuruh Kapten Kwon ke ruang perawatan untuk ditangani oleh perawat, sebut saja Oneng. Di ruangan ini, torpedo Kapten Kwon kembali dipijit oleh perawat Oneng yang tampak sumringah saat melakukan tugasnya itu. Sementara itu, di tempat lain si Bambang malah asyik berkencan dengan Hindun. Bambang. Soji lagi-lagi mengalami masalah. Ia diganggu oleh pasien usil yang mencoba berbuat mesum kepadanya. Kapten Kwon lagi-lagi datang sebagai pahlawan. Ia menghajar pasien usil itu sampai tangannya berdarah terkena pisau. Soji kemudian merawat luka Kapten Kwon. Ia berterima kasih karena telah diselamatkan. Hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Kapten Kwon pun mengambil kesempatan dengan mengajak Soji untuk kencan. Suatu ketika, saat sedang lembur di rumah sakit, Soji diam-diam memergoki Bambang, suaminya sedang mantap-mantap dengan Hindun. Si Hindun bahkan menyuruh Bambang untuk menceraikan Soji, agar mereka berdua bisa menikah. Melihat hal itu, Soji terlihat sangat kaget, karena baru kali ini ia melihat langsung si Bambang berselingkuh dengan pelakor. Tetapi Soji memilih diam dan membiarkan mereka berdua bermantap-mantap. Soji lebih memilih untuk menghilangkan stres dengan berolahraga. Sebenarnya badan Soji masih terlihat seksi meskipun sudah lama menikah. Iya nggak sih? Soji kemudian mengajak Oneng sahabatnya untuk camping bersamanya. Ia ingin beraktivitas di luar untuk mengurangi kegalauannya. Tak disangka di tengah jalan ia bertemu dengan Kapten Kwon. Mereka pun akhirnya melakukan camping bersama. Mereka camping di sekitar pegunungan dengan pemandangan alam yang indah. Kapten Kwon menunjukkan keahliannya dalam memasak. Soji pun bertambah kagum kepadanya. Hari semakin malam dan mereka pun memutuskan menggelar pesta api unggun. Namun di tengah pesta, Oneng dan Johnny pacarnya malah bermantap-mantap di tenda, meninggalkan Soji dan Kapten Kwon berdua saja. Karena terbawa suasana romantis, Kapten Kwon tiba-tiba saja menarik tubuh Soji dan menciumnya. Soji hanya bisa pasrah atas tindakan Kapten Kwon itu.
dan mereka pun lanjut bermantap-mantap untuk pertama kalinya. Sepulang dari camping, sikap Soji menjadi dingin dan cuek kepada Bambang. Sementara itu, hubungannya dengan Kapten Kwon bertambah mesra. Kapten Kwon sering menjemput Soji sepulang kerja dan mengajaknya jalan-jalan. Bahkan mereka kembali bermantap-mantap di dalam mobil. Menang banyak. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bambang akhirnya memergoki saat Kapten Kwon menjemput Soji di rumah sakit. Mengetahui perselingkuhan Soji, si Bambang menjadi sangat marah. Ia melampiaskan kemarahannya dengan memantap-mantapi Soji secara paksa. Keesokan harinya, Kapten Kwon kembali menemui Soji. Kali ini Kapten Kwon berpamitan kepada Soji karena akan pergi sementara untuk menjalankan tugas. Soji sangat sedih. Dia mengira hubungannya dengan Kapten Kwon akan berakhir. Sementara itu, si Bambang menemui Oneng sahabat Soji untuk bertanya tentang hubungan Soji dengan Kapten Kwon dan alasan Soji berselingkuh. Mendengar penjelasan itu, Bambang menyadari kesalahannya dan tak ingin hubungannya dengan Soji berakhir. Ia memohon kepada Soji agar mau memaafkannya dan membangun lagi kehidupan rumah tangganya. Bambang pun mengajak Soji bermantap-mantap, tetapi Soji menanggapinya dengan dingin. Sejak saat itu, sikap Bambang berubah 180 derajat. Ia menjadi lebih mesra dan perhatian. Ketika sedang makan siang, tiba-tiba Soji mendapat SMS dari Kapten Kwon. Ia meminta Soji untuk menemuinya di stasiun untuk terakhir kalinya. Soji teringat akan kenangan indahnya bersama Kapten Kwon. Hal itu membuatnya mendadak marah kepada Bambang dan berkata bahwa ia ingin mengakhiri hubungan dengannya. Soji pun bergegas menuju stasiun untuk menemui Kapten Kwon. Namun Soji tak berhasil menemuinya. Dan hal yang tidak diduga-duga alias plot twist terjadi. Kapten Kwon ternyata pergi bersama seorang wanita, dan wanita itu adalah pasangannya. Mereka berdua terlihat memasuki kereta bersama, meninggalkan Soji yang sedang kebingungan. Film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita film Descendants of Adultery. Meskipun endingnya cukup membagongkan, tetapi film ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesetiaan dalam sebuah hubungan. Dan orang yang paling tepat untuk menjadi pasangan kita adalah pasangan kita sendiri saat ini.